Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di podcast Desa Wisata Ciderum untuk telinga Nusantara. Untuk hari ini kita kedatangan tamu spesial dari tetangga nih ya, yaitu ada Ki Jajang dari Desa Wisata Cimande. Ki Jajang, siap-siap. Sehat, Siap, alhamdulillah. alhamdulillahirobbilalamin. Gimana gimana? Bisa main nih karena ya ke Alhamdulillah podcast pada Desa akhirnya Wisata Ciderum. diundang juga. Udah siap-siap udah menanti-nanti. Siap, Ki Jajang. Hmm. Pembahasan hari ini kita akan membahas tentang di Desa Cimande itu desa wisatanya seperti apa, Ki Jajang? Oke, kita mulai dari Desa Wisata Cimande. Kenapa jadi desa wisata? Ya. Itu bermula di tahun 2013. Waktu itu bupatinya masih Pak Rahmat Yassin. Oh, terima kasih. Nah, Cimande itu kan punya warisan budaya ya. Ada pencaksilat sama Kabupaten Patah Tulang. Nah, atas dasar dua warisan budaya itu, maka di tahun itu 2013 itu Cimande ditetapkan sebagai desa wisata. Oke. Jadi sudah cukup lama lah. Sudah 13 tahun lalu lah. Nah, kemudian tapi baru pada 2018 lah kita kemudian bergerak desa wisatanya. Ada pengurusnya, Ya. ya kan, ada yang menjalankan. Kemudian juga ada pendampingan waktu itu dari Sekolah Tinggi Pariwisata Bogor. Jadi kita mulainya sebenarnya starting awalnya itu ya di 2018 ya. Udah mulai dikelola lah istilahnya ya. Udah berbenah ya. Udah berbenah, ada pengurusnya segala macam. Ya karena itu tadi kita kan ya kita sebagai sebuah kawasan budaya gitu ya. Karena memang mungkin salah satu yang dianggap tertua juga lah punya warisan budaya pencaksilat dan pengobatan patah tulang itu. Makanya di 2018 kita mulai berbenah, waktu itu berjalan, kemudian ya sampai saat ini sih masih berjalan dan coba terus kita kembangkan, tapi juga yang lebih penting lagi gimana caranya kita menjaga si warisan budaya. Ya, dijaga ya. Dijaga itu ya. Oke, saya tertarik nih dengan apa tadi yang pencaksilat dan pengobatan ya, pengobatan patah tulang. Nah, itu tuh bisa ada di Cimande itu asal usulnya gimana? Asal usulnya itu kan memang warisan karuhun ya, warisan budaya, warisan memang yang turun-temurun lah. Kalau mungkin secara umum mungkin dikenal bahwa Pelenca Cimande itu disebarkan oleh Mbah Kair. Ya, Mbah Ya Kair. kan? Sebenarnya itu di awal abad 17 lah. Jadi sudah berabad-abad yang lalu. Nah, kemudian pengobatan patah tulang juga tidak bisa lepas dari Pelenca Cimande sebenarnya. Karena apa? Itu paket. Iya. Jadi ketika orang habis berlatih penca, berlatih silat, itu kan ada kemungkinan cedera dia kan. Betul. Nah, si pengobatan patah tulang itu adalah salah satu cara untuk bisa mengobati. Karena ada filosofi, jangan hanya bisa merusak, tapi juga harus bisa mengobati, harus bisa memperbaiki. Nah, makanya ada pengobatan patah tulang itu. Karena kan kalau latihan penca, latihan silat itu, yang paling rawan itu pasti cedera fisik ya. Ya. Apalagi di Cimande misalnya, ya beradu fisiknya memang betul beradu fisik ya. Karena filosofinya gimana caranya kita menyelesaikan, kalaupun berkelahi, kalaupun misalnya bertarung dengan orang, gimana caranya secepat mungkin kita bisa mengakhiri pertarungan itu. Supaya apa? Supaya kita tidak cedera juga dan orang yang kita lawan juga tidak tambah parah cedera. Makanya ada pengobatan patah tulang. Jadi pengobatan patah tulang itu yang sekarang misalnya pasien yang kecelakaan segala macam, dulunya nggak ada. Oh, nggak ada. Karena memang buat pengobatan, buat saling memperbaiki, saling menyembuhkan ketika mereka mengalami cedera pada saat patah tulang karena berlatih silat. Atau misalnya ada cedera cuma terkilir atau sebenarnya situ. Dari situ. Dari situ. Oke, itu dari segi tradisi pencaksilat dan pengobatan ya, pengobatannya. Nah, untuk wisata alamnya ada Ki? Wisata alam tuh sebenarnya kita punya potensi besar ya. Karena salah satunya kan kita berhubungan langsung dengan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Jadi ada kawasan Taman Nasional itu udah masuk wilayah Cimande juga di bagian selatan itu, bagian selatan dan bagian timur itu. Tapi salah satu yang mungkin kita jaga juga di sana misalnya ada air terjun. Air terjun itu sampai ada 3 sebenarnya. Air terjun yang salah satu yang lumayan terkenal itu ya lumayan besar lah, tinggi sampai 15 meteran seperti itu. Ada namanya Curug Cimulang. Nah, masalahnya Curug Cimulang itu dan ada situ Cimulang, ada kubangan air seperti itu kita menyebutnya situ, danau.
danau kecil gitu, itu belum bisa kita kembangkan karena pertama secara kontur wilayah dia berada di dalam selasar jurang. Oke. Jadi kita nggak punya akses untuk Mhm sampai ke mhm. sana selain melewati si sungai itu. Oke. Nah, kita berpikir bahwa sangat, riskan sekali kalau kita misalnya membawa wisatawan di saat musim hujan misalnya. Ada air bah dari atas kita nggak punya emergency exit, Iya iya. ya kan? Itu satu. Dan kedua kita juga masih memikirkan karena air yang berasal dari Curug Cimulang itu menjadi sumber juga, sumber mata air untuk warga. Untuk warga. Untuk beberapa desa ya, Desa Cimande, Lemadur, sama Desa Pancawati, ada 3 desa. Mhm. Jadi kita masih mempertimbangkan itu. Kita tidak ingin merusak itu sebagai sumber air buat 3 desa itu. Jadi kita masih menahan Mhm diri untuk mhm. tidak mengembangkan itu sebagai destinasi yang dibuka secara umum. Kalau orang datang ke sana sih cuman main segala Iya macam yang iya. memang nggak banyak kan seperti itu ya, kita sudah persilahkan. Tapi kalau misalnya untuk dibuka menjadi destinasi, sepertinya dengan mengingat 2 kondisi tadi Mhm. ya, ya kita masih menahan diri lah, Oke. kayak gitu. Kecuali kalau misalnya kita sudah punya, sudah bisa membangun infrastruktur buat jalannya, Mmm. kayak gitu ya, yang memudahkan wisatawan juga memang untuk sampai ke sana. Karena perjalanan sendiri menyusuri sungai itu bisa sampai 2 jam sampai 3 jam. Itu emang jauh dari Iya, sama warga gitu ya? betul, jauh dari tempat warga. Oh, Tapi ya itu konturnya itu yang susah infrastruktur emang untuk di-tracking. Kalau orang yang nggak biasa trekking ke hutan itu, dia akan kesulitan. kesulitan. Kalau ya cuman makanya yang datang itu sekarang betul-betul kayak pecinta Iya alam iya iya. datang ke sana. Kalau yang misalnya kayak wisatawan umum, keluarga segala macem, waduh, masih riskan lah Iya. kayak gitu. Kedepannya salah satu potensi yang ingin kita kembangkan, cuman kita masih menimbang deh, Ini masih oh, melihat melihat, kondisinya. Nah, selain itu juga kan, Cimahi itu kan punya beberapa, kearifan lokal juga ya. Bahkan kita punya kayak ritual-ritual tahunan kayak gitu, ada Ngabung Bang, ya Ngabung Bang, iya iya. kan. Ngabung Bang nih kalau misalnya ini di bulan depan di bulan ini, akhir bulan ini berjalan. Nah, itu kan kegiatan yang sebenarnya adalah ritual kayak pembersihan diri Mhm. buat orang Cimande dan buat mereka yang belajar Pencaksilat Cimande. Oke. Itu semacam kayak reuni sebenarnya. Mhm. Orang yang dulu belajar Pencaksilat Cimande, mereka kumpul setahun sekali kayak gitu. Di saat itu selama 2 minggu ada banyak kegiatan ritual kayak gitu. Dari mulai nanti ada puasanya Mhm di mhm. awalnya kayak gitu. Orang Cimande biasanya mereka puasa sunnah lah kayak gitu. Kemudian nanti juga mereka bisanya mempersiapkan diri juga untuk misalnya nanti akan kedatangan tamu kan. Selama 2 minggu itu biasanya rumah-rumah orang asli Cimande itu bakalan penuh sama tamu. Oh jadi tempat singgah? Tempat singgah, jadi ya kita nerima tamu tuh selama 2 minggu penuh itu pasti Oh. banyak yang datang. Nah, selain itu juga ada ritual kayak kita pembersihan pusaka-pusaka Mhm. yang Oh diwariskan itu sama bener orang Ki tua. ada? Ada, Buat keris-keris gitu? keris, tombak, Oh. apapun pusaka apapun lah Oh itu waktu ya, itu. kayak gitu. Ada yang golok, ada yang keris, tombak, Mhm mhm. kujang segala macam seperti itu. Nah, itu ada ritualnya kayak gitu nanti kemudian baru tuh itu kan dihitungannya pakai bulan Hijriah ya. Iya iya. Nah, jadi tanggal 1 Maulid itu tanggal 1 Jumat di awal itu, Mhm. nanti sampai tanggal 14. Ini selama Oke, 14 iya. hari itu. Nah, malam puncaknya itu di tanggal 13 ke 14. 14. Nah, di situ biasanya diakhiri dengan apa? Diakhiri dengan mandi di Sungai Cimande. Oke. Kayak pembersihan dirinya itu Mhm. betul-betul dilakukan di Sungai Cimande. Nah, selama kurun waktu 2 minggu itu biasanya ya tamu-tamu itu ya tuh datang ke rumahnya orang Cimande itu mereka berlatih pencaksilat Oh. lagi. Berarti itu Ki, dibuka untuk umum Dibuka untuk dan umum. jamnya itu Dan jamnya itu 24 jam. oh bisa seharian Iya, gitu? iya bisa seharian. Mmm. Nah, makanya dan selama kurun waktu itu juga, itu kan kayak di sana ada prosesi misalnya orang kembali di Talek. Di Talek itu orang mau belajar silat itu kan mesti disumpah, Mhm, ya iya kan? Dikasih ini, kamu tuh mau belajar silat, ini tujuannya harus begini, iya. harus begini, Jadi bagusnya. jangan dipakai macam-macam Dan Ki? pakai macam-macam. Nah, si Oke. filosofi itu nanti biasanya di saat ngabung bang itu mereka diingatkan lagi, Mmm, mhm. dipereh lagi, dipereh itu dikecer namanya. Mhm Ya mhm. orang taunya mendekecer itu, dipereh lagi kayak gitu. Nah, itu sih membaca talek lagi kayak gitu. Mereka kemudian juga berlatih silat lagi kayak gitu. Nah, selama 2 minggu itulah mungkin kita juga memang melihat itu potensi yang besar
Karena dulu saya pernah membantu salah satu tim lembaga penelitian ekonomi masyarakatnya UI tahun 2000 berapa ya, saya lupa, 2019 atau 2020. Nah, itu mengadakan penelitian selama 2 minggu, mereka pasang kamera yang face recognition gitu ya, Iya. yang mengenali wajah gitu. Mhm. Terus selama 2 minggu itu ada sekitar 1,2 juta orang yang datang. Oh, dengan pastinya orang-orang yang berbeda gitu. Orang yang berbeda karena Iya, face iya. recognition membedakan. Selama 2 minggu ya. Oh. Nah, jadi ya di situ kalau misalnya kita lihat sih ya geliat ekonomi sepanjang Iya. jalan kan tidak bisa dilewati ya, kendaraan Mhm. sangat sulit untuk lewat, semua Betul, orang betul. berjalan kaki, itu sepanjang 1,5 kilo itu. Nah, itu dihitung waktu itu mereka mengadakan ya asumsi aja kayak gitu prognosa kalau misalnya dengan belanja 10.000 aja ya udah 10 miliar Iya, iya, lebih ya betul. kan. Jadi Heeh, membantu UMKM dan pedagang di sana betul, ya? memandu UMKM, bahkan bukan hanya UMKM aja, pedagang-pedagang dari luar daerah pun datang saat itu. Wow, itu boleh itu, Ki? Betul, dari Oh. Tanah Abang, pedagang pakaian, segala Mhm. macam, pedagang makanan. Ya itu sudah berlangsung dari Oke, ya. ratusan tahun, entah berapa ratus tahun yang lalu, karena kita nggak pernah tahu Silang Bumbang itu mulainya kapan, itu belum ada yang tahu, Oh, kayak oke, gitu. oke. Dimulai di eranya Mhm, siapa, mhm. pada tahun berapa itu belum. Nah, itu potensi wisata juga Ya, sebenarnya. betul, betul, Ki. Cuman buat kami di Cimande, terutama kami di pengelola desa wisata Cimande itu masih kebingungan sebenarnya. Ini mau dikelola seperti apa? Karena di saat Mhm. yang sama juga kita kan menerima tamu, Iya. iya kan? Dan dengan orang segitu banyak, walaupun kita bikin paket wisata itu sangat mungkin kenyamanan juga tidak akan Iya, iya, tercapai ya, iya. berdesak-desakan segala macam. Itu Apa potensi iya, besar betul. sebenarnya. Nah, yang lainnya ya itu ada apa, ya kita ngembangin, agrowisata lah, Mhm. paling nggak gitu ya, ada salak sleber, ada lidah buaya kayak Oke. gitu. Tadi kan, Mhm, ada wisata alamnya, ada mhm. wisata tradisional, Ki, ya. Kalau buat khas makanannya gitu, Ki? Makanannya ada, di Cimande tuh ada namanya balap pulang. Balap pulang? Balap Oh. pulang itu semacam orang bilang tuh, orang Cimande tuh meyakini itu dodol belum jadi, tapi Mhm. wajit udah kelewat gitu. Iya, iya. Heeh. Sangat bagus itu kata-katanya. Iya, dodolnya belum jadi nih, Belum malam jadi. jomblo ini bukan dodol. Tapi ketika dibilang ini wajib nih gitu kan, Eh, udah kelewat udah wajibnya, kelewat. heeh. Hmm. Nah, itu makanan khasnya yang mungkin kita juga walaupun apa, biasanya hampir sama ya di desa-desa Mhm. sekitarnya juga. Tapi untuk si balap pulang itu memang adanya di Cimande aja, di Tarikolot, di kampung Oke. saya tuh. Di Tarikolot tuh kampung tertuanya di Mhm. Cimande lah, kampung awal desa Cimande itu di kampung Tarikolot salah satunya, yang tertua. Nah, itu si balap pulang itu cuma ada di situ. Ya. Itu ciri khasnya. Kalau yang lain sih masih kayak kue cincin, kue alis segala macam, kembang goyang kayak gitu-gitu. Kemudian kayak wajit-wajit gitu-gitu ya, apa yang Mmm. rasa kelapa lah, yang rasa ini, yang rasa apa, ada tomat, ada segala macam itu udah biasa dibikin. Tapi si balap pulang itu sebenarnya yang bikin apa, ciri khasnya gitu kan, karena Mmm. dia punya punya kayak aroma khas, kemudian teksturnya juga khas kayak gitu, Nah, Pak. teksturnya ini Teksturnya itu kayak seperti apa? kayak dodol, Mhm. tapi dia lebih kasar. Oke. Dan dia di dalamnya ada apa, ada bawang gorengnya. Manis, Oh, ada bawang tapi ada gorengnya. bawang gorengnya, Oke, tapi kayak dia gitu. berwarna kah apa hitam? Warnanya coklat aja Coklat kayak aja? gitu, coklat hitam, nanti kalau udah lama hitam. Dan dia bisa tahan misalnya lebih dari 2 minggu di udara terbuka kayak gitu. Jadi nggak Mmm. nggak cepet ini, nggak cepet basi. Oh, misalkan emang ada dari luar kota mau main ke Cimande, Mhm. itu bisa Itu ada, dipesan? heeh, Ada? udah ada. Sekarang itu udah, karena kita juga memang apa, melihat bahwa ini salah satu keunikan gitu Mhm, ya, mhm, makanya ya kita coba dorong juga gitu ya, yang mereka yang punya keahlian untuk membuat si kue itu iya. tetap bisa produksi kayak gitu. Nah, sekarang lumayan lah, maksudnya hampir berapa warung ya yang menjual kayak gitu kan. Ya Jadi begitu. ada apa, ada ininya, ada produsennya gitu, ada yang bikin, ibu-ibu yang bikin, ya saudara juga yang bikin, itu dia sebarkan ke warung kayak gitu. Mhm. Ya itu lumayan lumayan laku juga, kayak Oke. pasien kayak gitu ya, menunggu pasien atau orang yang misalnya Oh, cuman bisa jadi buat cemilan ya? berobat jalan kayak gitu, mereka Mhm. beli itu kok. Karena memang unik, memang memang nggak ini, nggak ada di tempat lain. Itu sih. Oke, saya tadi mau nanya tentang pencaksilatnya ini. Mhm, mhm, Ininya, apa, filosofinya Ki, filosofinya. pencaksilat? Pencaksilat Cimande itu kan, kalau pencak silat itu kan dari kata silatnya aja kita udah tahu bahwa itu silaturahmi, ya kan, Oke, ya kan, silaturahmi. mhm. Pencak itu kan ya artinya apa ya, lebih pada
oke kalau kita artikan itu sebagai bela diri, ya bela diri. Mhm, Tapi bela diri itu adalah bukan untuk mencari musuh, tapi untuk mhm. menolong atau kalau kita misalnya dalam keadaan terdesak kita melawan tuh memang dalam keadaan terdesak, kita tidak bisa menghindar lagi lawan. Tapi kalau Oke, kita masih bisa menghindar, mendingan menghindar. benar. Dan lari itu buat orang Cimande bukan bukan kepengecutan ya, bukan Oke. karena pengecut, tapi itu menghindari masalah, menghindari bahaya. Tapi ketika bahaya sudah tidak bisa dihindari lagi, Mhm, makanya berlatihlah pencak. Ulin cek orang Cimande. mhm mhm. Memang diajar ulin belajar main, Iya. tapi sehingga suruh belajar berlatih pencak. Nah, itu selain buat bela diri juga buat nolong kalau ada orang yang kesusahan. Mhm mhm. Zaman dulu orang misalnya dirampok, orang misalnya ditindas sama orang Iya. lain. Nah, itu kewajiban kita untuk nolong. Makanya kenapa dalam jurus-jurus Cimande itu gimana caranya secepatnya untuk melumpuhkan lawan. Karena Mhm kita nggak mhm. pengen untuk misalnya berlama-lama berkelahi sama orang atau berantem sama orang kayak gitu. Secepat mungkin udah selesai. Oke. Nah, ketika misalnya dia cedera dan kewajiban kita untuk menolong dia. Kalau dia patah sampai patah, kalau dia sampai misalnya terkilir, kalau dia sampai pingsan sekalipun ya itu makanya itu jadi kewajiban kita untuk nolongnya. Nah, itu tercermin dari salah satu ada namanya adu bincuran nih cuman dia itu. Ya betul, Ya kan? pernah dengar juga sih. Kalau misalnya lagi ada orang hajatan, ada apa kan adu bincurannya itu pasti masih Mmm, ramai sampai sekarang pun masih ramai. berarti ciri khas di sana tuh kalau ada, apa, hajatan apa pun itu Hajatan pasti ya, ada ya adu binturang? pencaksilatnya Ya. itu pencaksilat Cimande itu Mhm. ya biasanya tampilnya pas hajatan itu, ada Oke. salancarannya. Jadi orang sebelum beradu itu beradu kaki kan, adu bincuran itu Ya. kan. Nah itu tulang kaki beradu kayak gitu. Nah itu salah satunya filosofinya ketika ada yang cedera, ya itu tidak Mhm. boleh menuntut gitu. Oke, jadi Jadi emang diselesaikan dengan musyawarah. mhm mhm Nanti mhm. diobatin Oke. sama panitianya atau diobatin sama sama ketua di Mhm. situ kayak gitu. Itu biasanya begitu. Jadi filosofinya ya tidak kenapa ada talek juga, Mhm mhm. kenapa mesti disumpah dulu nih Mhm mhm. sebelum belajar pencaciman itu ada 14 poin di sana. Nah, sebenarnya si 14 poin itu adalah kalau dulu ada seorang dokter di UIN sana, dia meneliti bahwa 14 poin yang ada di Talek Cimande itu ternyata bersumber dari sejalan dengan Al-Quran dan hadis. Oke. Jadi hablum minanas ke Mhm Allah, mhm. ke manusia dan hablum minallah ke atas. Vertikal horizontal Iya seperti iya iya. itu. Jadi dia bilang, ya udah kalau ini dipegang aja, tidak hanya untuk yang belajar silat, ini untuk kita sebagai manusia pun ini kita bisa selamat dunia akhirat kayak gitu. Karena ada 14 poin itu betul dari mulai percaya dan takwa sama Mhm. Allah, nggak boleh melawan pada orang tua, nggak boleh melawan guru, nggak boleh melawan pemerintah, sampai nggak boleh mencuri, nggak boleh bohong, nggak boleh zina, Oh, nggak boleh berarti emang bener-bener betul. spesifikasinya bener-bener ini. Sampai yang ke-14-nya itu ya belajar silat Cimande itu bukan untuk gagah-gagahan, Oke. tapi untuk menolong, tapi untuk mencari keselamatan dunia dan akhirat seperti Mhm. itu. Nah, makanya filosofi di situ itu di 14 poin itu sebenarnya sudah tercermin bahwa pencaci mande itu ya bukan untuk kita menjadi seseorang yang merasa lebih unggul dibanding orang lain Oke gitu. oke. Karena kita bisa bela diri, bisa bisa menaklukkan orang, nah Mhm. niatnya bukan untuk ke situ. Tapi itu tadi untuk nolong dan untuk membela diri aja, Oke. kayak gitu. Dan Nah itu sebagai siar juga. mhm mhm. Siar dulu masih dipakai buat siar Islam Iya kayak iya. gitu ya. Kenapa kemudian di dalam taleknya juga ya tercermin nilai-nilai Islam seperti itu. Walaupun satu hal yang unik, kita tidak pernah mendapatkan arahan kenapa orang yang non muslim pun boleh belajar. Kok bisa itu? Sangat. Oh, berarti terbuka? Kenapa ke kami banyak orang asing yang belajar. Bulan Mhm. lalu ada orang Amerika, orang Tennessee yang belajar di tempat saya. Nah, karena memang sejak dulu tuh nggak pernah ada larangan dan nggak pernah juga misalnya dulu tuh uh, ada amanat Mhm. ini pencaksilat cuman hanya untuk orang muslim aja enggak. Oke. Walaupun dalam taleknya itu tercermin nilai-nilai Islami gitu ya. Yang penting dia Heeh. mengikuti si aturannya itu. Tuh, karena itu tadi ternyata ya sebagai sebuah ilmu. Cuman itu Mmm, dianggapnya ada ilmu-ilmu itu adalah yang menciptakan itu Tuhan, yang menciptakan ya, itu Allah gitu loh. Ya lewat kemudian kreasinya manusia. oke. Dan ketika itu dipelajari oleh siapapun sepanjang dia bisa memegang yang namanya si taleknya itu, adab-adabnya Mhm. dan semua nilai-nilai yang ada dalam talek itu,
ya itu diperbolehkan untuk dipelajari oleh siapapun, kayak Mhm. gitu. Karena itu menjadi juga banyak kejadian orang setelah belajar itu, setelah mempelajari pencaci mande, mereka malah ada yang kemudian masuk Islam, Oh, seperti itu tertarik. tertariknya. Oh ternyata filosofinya begini, mereka mendalami filosofinya oh begini ya ternyata. Mempelajari lebih jauh. Kenapa disebut tadi, yaitu bagian dari syiar Ya, Islam Islam. juga. Gitu. Begitu. Ih, Mhm, daging semua ini, daging Ki. semua Jadi ya? saya tahu semua ini. Buat pemirsa juga pasti apa ada yang pengen Ya, tahu apa secara dalamnya gitu ya kan. tulangnya udah dipresto, Nah. jadi semua kayak bisa dimakan. Nah, Ki, ini pasti Kita sambil minum kalau ya? minum dulu Ki silakan. Buat orang awam dia pasti kan nanya gini, itu yang adu bincuran ya. Mhm, Itu tuh Ki dilatih dengan khusus kah? Apakah kan ada yang minyak cimande tah. mhm. Nah, katanya minyak cimande itu buat apa sih itu? Buat bisa kekuatan si tulangnya lah apa sih itu ya Ki. Ya, Bisa jelasin sebenarnya Ki? tidak ada latihan khusus ya. Mhm. Regenerasinya berjalan cuman ketika ngelihat aja. Oke. Anak-anak kecil itu biasanya kenapa kalau sekarang itu kita lebih terorganisir karena Mhm. apa? Kita kembali menginikan anak-anak dari mulai usia usia SD gitu ya, Mhm. usia 5 tahun, 4 tahun, ada yang 3 tahun bahkan, Mhm. untuk belajar silat lagi, untuk belajar pencak lagi. Mhm. Ininya apa gitu loh, kegunaannya apa? Ketika mereka terjun ke arena adu bincuran, itu akan kelihatan Mhm. mereka yang belajar silat sama yang enggak, Oke, iya itu iya. kelihatan. Karena kalau yang belajar silat itu kelihatan dari kuda-kudanya, dari cara dia Nendang sepakannya kayak sepakannya. apa, Dari tendangannya tekniknya kayak apa, beda. tekniknya itu kelihatan kayak gitu, itu satu. Dan kedua juga apa, itu, tidak tidak otomatis kemudian kemudian yang belajar silat itu kemudian pasti turun di arena itu, enggak juga. Oh. Bahkan mereka kenapa kita akan menjunjung tinggi yang namanya nilai-nilai kesopanan, adab-adab. Mhm. Ketika ada orang yang lebih tua yang datang ketika kita lagi di gelanggang, ada orang Mhm. lebih tua, ya kita nggak boleh ngelawan tuh, kayak gitu. Kita Oh. cium tangan biarkan dia yang itu sebenarnya seperti itu. Nanti kalaupun habis berantem segala macam Mhm. kayak gitu, itu harus diakhiri dengan salaman Jadi nanti. tidak ada dendam. Tidak ada dendam, makanya diselesaikan harus Di selesai di situ. situ. Kenapa kalau misalnya ada yang patah, ada yang segala macam pun, itu harus selesai di situ. Mmm. Dan itu juga sebenarnya yang akan kelihatan kalau mereka yang belajar silat itu, mereka tidak akan ada sampai dendam, sampai segala macam Mhm. kayak gitu. Wah. Karena memang seperti itu. Nah, terkait dengan Baler Cimande itu ya, itu tadi sebenarnya kan dipakainya yang saya bilang kenapa pencak Cimande dan pengobatan patah tulang itu nggak bisa dipisahkan itu Mhm tadi. mhm mhm. Nah, itu dipakai buat pengobatannya. Oh. Bagian dari ramuan yang memang diciptakan juga untuk bisa memperbaiki cedera lebih cepat, kayak gitu Mmm. ya. Tulang patah ya lebih cepat, ininya, ketika diurutnya ya lebih lebih pas lah, Mhm kayak gitu mhm ya. mhm. Dan kemudian kayak ramuan yang dibikin juga memang dibuat dari bahan alami kan. Di situ ada minyak kelapa, ada ini tebu kayak gitu kan, Dan mereka baunya pun ciri khasnya, baunya ciri sangat khas pun beda dengan yang ya lain. betul, karena memang kalau dulu ada apa, penelitian tentang unsur kimia yang ada di situ di dalamnya terutama, ya salah satunya kan ada si air tebu itu memang dia kan, fungsinya adalah mempercepat penguatan si tulang gitu, Ya. dan memperkuat tulang juga. Makanya ketika kita tidak cedera pun kalau memang diurutin pakai itu ya, tulang kita bisa bisa tambah keras memang jatuhnya. Ya, kalau dulu sih memang anak-anak kecil sejak bayi kayak gitu diurutnya pakai itu, kayak gitu. Mhm, ya sejak bayi ada juga Sejak ya, Ki? bayi, jadi memang adalah efeknya gitu ya, Efeknya. ya memang ininya. Ya kenapa sampai sekarang juga masih dipakai buat pengobatan, patah tulang di Cimande ya karena memang ada dampaknya, memang Iya. ada ini, ada khasiatnya lah. Dan harus ada regenerasi juga ya. Regenerasinya yang harus kita itu. Makanya saya sih lebih senang itu tadi gitu, lihat anak-anak itu belajar silat lagi ya udah, Iya. Jadi yang ada bagus. aktivitas. Ada aktivitas kayak gitu, dan ya itu kita harapkan juga dengan adanya regenerasi itu nanti yang si pencahnya tetap terjaga, Terjaga ya. kemudian adab-adabnya tetap terjaga juga. Kita pengennya begitu sih. Oke, dan sekarang kita tarik lagi ke desa Mhm, wisatanya, Ki. mhm, Oke. gimana? Ki, untuk di Kabupaten Bogor Mhm, sudah berkembang kah mhm. atau gimana, Ki? Terus berkembang gitu kan, walaupun mungkin ya banyak yang
apa, yang, hanya 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 banyak yang kemudian hanya ikut dengan tren kayak gitu kan. Mhm. Waduh rame desa wisata begini begitu begini begitu. Dengan dengan dulu misalnya ketika lagi booming, semua orang, semua desa pengen jadi desa wisata kayak Iya gitu. iya iya. Tanpa mempertimbangkan apa sih yang mereka bisa ini kan, gitu, Mhm bisa mhm. jual. Karena kan sebenarnya semua desa itu bisa jadi desa wisata ketika mereka menyadari mereka punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh desa Yang lain, lain. atau mereka bisa mengemasnya itu menjadi sesuatu yang bisa ditawarkan kepada orang dari luar desanya Mhm sebagai mhm. sesuatu yang unik, Iya ya betul. kan, keunikan. Makanya di situ kan ada sesuatu yang khusus ya di situ Mhm. ya. Kehidupan masyarakat yang buat kita biasa pun mungkin buat orang kota kan menjadi sesuatu yang unik. Iya. Kenapa itu jadi destinasi wisata. Kemudian kayak ada kearifan lokal, Mhm. tadi ada budaya, ada segala macam. Nah, itu sesuatu yang kita nggak sadari itu sebagai sesuatu yang menarik untuk menjadi menjadi atraksi wisata, Iya. ya bisa jadi atraksi wisata. Nah, jadi ya tetap berkembang. Kalau saya sih melihat kan, apa, eee, mereka yang punya destinasi alam terutama yang menjadi desa wisata itu adalah satu pilihan logis gitu loh, ya kan? Karena apa? Desa wisata itu kan berbasisnya masyarakat, berbasis Mhm. komunitas. Ketika masyarakat mengembangkan sebuah destinasi, sebuah tujuan wisata kayak gitu. Nah, yang diuntungkan ke mereka, ada pergumulan ekonomi yang meningkat kayak gitu. Kesadaran mereka untuk Mmm. menjadi tempat wisata yang yang punya sabta pesona di sana Ah. seperti itu ya. Harus begini, harus ramah, harus bersih, harus aman, harus tertib kayak gitu kan. Nah, itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan nantinya kemudian muncul desa-desa wisata itu juga karena itu tadi, basisnya adalah dari keunikan, Mmm. dari kemudian kearifan lokal, dan dari kegiatan yang dilakukan oleh komunitas, kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Orang yang biasa bertani mungkin menganggapnya biasa tiap hari kita bertani. Mhm mhm. Tapi bagi orang kota, melihat orang nanam padi, melihat orang memanen padi, melihat orang lagi Iya. lagi membajak sawah itu kan sesuatu yang unik gitu loh. Nah, itu bisa ternyata bisa jadi destinasi wisata. Nah, sama halnya dengan kami di Cimandi, kami melihat bahwa pencaksilat dan pembuatan peta tulang sebagai kesehariannya kami bukan hal yang unik buat kami. Mmm. Tapi ketika ada orang luar datang, orang lain datang, Iya. kayak gitu kan, mereka melihat, wah, kok ada ya pengobatan patah tulang, kok ada ya pencaksilat yang sudah berabad-abad masih terjaga, kayak gitu. Dan kami kan aliran pencaksilat. Jadi bukan perguruan gitu Iya. loh, tapi istilahnya mata airnya nih. Ini mata air, di sini perguruan nih, kolamnya misalnya. Ya mereka bikin kolam kecil, kolam besar, kayak gitu. Nah itu kayak kita cuma memberi aliran airnya aja kayak gitu. Karena kita memang aliran yang memang tertua salah satunya, kemudian ada 4 di Jawa Barat tuh kan, ada Cimande, Cikalong, Sabandar, sama Serak kayak gitu. Nah itu Mmm. satu kaitan lah, Iya iya. Cimande ke Cikalong, Cikalong ke Serak, Serak Sabandar kayak gitu, runut lah kayak gitu. Nah jadi ya keunikan-keunikan itu sebenarnya yang kemudian membuat sebuah desa bisa, bisa memposisikan diri sebagai desa wisata. Dan salah satu ciri khasnya juga ketika udah terorganisir, Iya. ketika sudah ada yang ngelola, ketika sudah ada pengurusnya, mereka yang punya kesadaran, "Oh kita bisa loh menjadi tujuan wisata." Mhm. Dengan tujuan apa, destinasi wisata itu. Ya meningkatnya kehidupan masyarakat, meningkatnya kesadaran masyarakat untuk bangga Iya. dengan 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 desanya, desa dengan sendiri. kehidupannya seperti itu. Itu yang terjadi sih. Oke. Ini paling ini segmen terakhir nih, Heeh, closing-an nih buat Aki dan pertanyaan dari saya mhm, hanya satu sih, Ki. Ya pesan-kesan untuk desa wisata di Kabupaten Bogor yang emang masih merintis mhm. dari bawah gitu. Nah, buat pesannya itu gimana, Ki? Untuk merintis itu harus ada orang gila. Karena di desa itu kan itu Oke. tadi, tantangannya ketika orang merasa ini adalah bagian kesehariannya kita, mereka tidak akan menganggap istimewa tuh, Iya. apa yang kita lakukan tiap hari itu. Nah, itu harus ada orang yang kemudian out of the box gitu, Mhm. melihatnya. Oh ini loh, ini potensial loh. Ini ini bisa loh kita mendatangkan tamu,
ini bisa loh menarik buat orang lain. Nah, itu pandangan sudut pandang seperti itu, point of view seperti itu harus ada yang memiliki di desa itu. Itu satu, dan kedua apa? Dia harus siap untuk berdarah-darah di awal, Mhm. ya kan? Karena banyak di antara pengurus desa wisata di Kabupaten Bogor ini yang istilahnya tidak tidak bertahan lama itu salah satunya karena tidak bisa dia menghadapi yang namanya tekanan internal Mhm. di desanya. Pertarungan dengan pihak pemerintah desa, pertarungan misalnya dengan ditentang oleh Ya masyarakat, masyarakat sendiri. masyarakat sendiri, cemoohan atau dianggap pengen misalnya, wah nanti pengen jadi seseorang nih, pengen jadi Ya, kepala desa, pengen jadi can kenal apa, naon geus di cara naon dia nges dicurigai gitu ya curigai. istilahnya. Nah, hal seperti itu harus ada yang bisa, yang bisa menjalankan Mhm. gitu loh. Dan untuk bisa menjalankan itu, ya dibutuhkan orang-orang seperti itu. Yang dia tidak hanya melihatnya dalam 1, 2 tahun ke depan gitu. Atau misalnya dalam apa, mengejarnya adalah target jangka pendek Mhm. supaya bisa mendapatkan keuntungan finansial yang besar, Mhm. seperti itu. Nggak bisa juga. Karena kan syarat utamanya apa? Semakin besar manfaat terhadap masyarakat, semakin maju gitu desa wisata itu. Ya. Jadi kemajuannya itu salah satu indikatornya adalah ya ketika semakin banyak pihak yang terlibat, semakin banyak yang merasakan dampak, merasakan manfaat dari keberadaan si desa wisata itu. Nah, makanya kalau di Kabupaten Bogor, saya sih melihat ya kita sekarang bersama-sama untuk bergerak maju kayak gitu ya. Mhm. Ada forum komunikasi, asosiasi Ya. desa wisata seperti itu. Nah, itu mungkin salah satu upaya kita untuk saling menjaga nih gitu loh. Mhm. Untuk saling menjaga semangat, untuk saling membantu, untuk saling menopang, untuk saling mengingatkan, untuk saling mengangkat, membawa satu sama lain untuk terus bergerak ke depan. Karena toh ke depannya juga kalaupun desa wisata maju ya kita dan masyarakat di desa kita itulah yang akan merasakan dampaknya, merasakan manfaatnya. Oke, Itu sih. intinya apa, dari masyarakat juga mendukung ya? Oh iya, Harus itu. harus. Ya, itu yang harus ini Siap. kan. Nah, itu apa pesan dari Jajang gitu ya, Desa Wisata Cimande. Nah, buat pemirsa yang mau ke Desa Wisata Cimande, nanti tinggal datang aja nanti kita apa buat nomornya kita simpan di deskripsi ya. Siap, Terima kasih sama-sama. Ki Terima Jajang. kasih sudah diundang. Aduh, isinya Semoga daging semua ini. ya mudah-mudahan berguna. Siap. Oke pemirsa, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum, salam wabarakatuh.